Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alim Supriyadi, mahasiswi Teknik Komunikasi Geologi kelas E, akan mencoba mempresentasikan poster dari hasil referat yang saya kerjakan. Ini poster saya berjudul Implikasi Orogenesa Pleistocene pada daerah Sumatera Selatan. Langsung saja. Bagian abstrak. Orogenesa berasal dari bahasa Latin yaitu oros yang berarti pegunungan dan geno yang berarti pembentuk. Jadi secara sederhana orogenesa ini adalah gerak pembentuk pegunungan. Gerak orogenesa adalah gerakan pada lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal akibat pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang terjadi sangat cepat sekali serta meliputi wilayah yang sempit. Sifat-sifat umum dari suatu jalur orogen adalah: pertama, terdiri dari lapisan sedimen tebal yang terlipat dengan arah sumbu lipatan yang berbeda-beda. Kemudian dicirikan oleh proses deformasi yang berlangsung berkali-kali dan merupakan pengaruh dari berbagai proses yang berbeda-beda, termasuk intrusi dan gejala pelengseran gaya berat yang bekerja pada suatu bahan yang berlainan sifat dan kedalamannya. Berikut gambar 2A dan 2B adalah sumbu perlipatan yang berbeda-beda dan ketidakselarasan, kemudian pelengseran gaya berat, perlipatan, dan patahan. Adapun proses-proses orogenesa. Jadi orogenesa ini terbentuk akibat konsep tegasan, di mana menyebabkan terbentuknya patahan, lipatan, pelengkungan, dan peretakan. Gerak orogenesa juga dapat menyebabkan depresi kontinental, yaitu tanah turun sehingga permukaan bumi lebih rendah dari sekitarnya. Gunung api tidak termasuk orogenesa karena tenaga pembentuknya adalah tenaga vulkanisme, bukan diestropisme. Ini gambar merupakan peran dan proses pembentukan pegunungan yang disebabkan oleh konsep tegasan. Jadi ada undeformed strata, berarti dia lapisan yang belum terganggu karena belum ada tektonik yang mengganggu. Kemudian folding and faulting biasanya akibat compressional stress. Lalu elongation and fracturing akibat tensional stress, dan bending and breaking akibat shear stress. Lalu ada orogenesa Sumatera Selatan. Jadi De Coesters tahun 1974 mengemukakan teorinya, yaitu aktivitas orogenik dari orogenesa Sumatera Selatan ini memiliki 3 episode, yaitu ada episode pertama di mana zaman Mesozoik tengah, endapan Paleozoik dan Mesozoik bermetamorfosa, terlipat dan terpatahkan. Fase ini membentuk patahan berarah barat laut tenggara. Kemudian ada episode kedua di mana saat zaman Kapur akhir hingga Tersier awal berupa fase ekstensi menghasilkan gerak tensional yang membentuk graben dan horst dengan arah umum utara-selatan. Gerakan tensional ini membentuk struktur tua yang mengontrol pembentuk formasi puratalang akar. Dan kemudian episode ketiga, inilah orogenesa pada kala Pliopleistosen berupa fase kompresi menyebabkan pengendapan regresi berperan dalam pembentukan konfigurasi geologi zaman sekarang. Pegunungan bukit barisan menghasilkan patahan mendatar semangko, di mana patahan-patahan yang baru berkembang hampir sejajar dengan patahan semangko. Nah, gambar ini menjelaskan model lipatan yang terjadi kala Pliopleistosen dengan hubungannya dengan sesar regional atau sesar semangko di Sumatera. Jadi arah pelipatannya itu relatif sejajar searah dengan sesar semangko. Yang terbentuk adalah anticline. Di sini bisa dilihat sendiri.
Ini menurut De Coster dan Hamilton. Kemudian ini adalah model struktur terbentuk pada cekungan Sumatera Selatan menurut Barber tahun 2005, di mana ini terbentuk struktur seperti anticline, syncline, normal fault, dan lainnya. Nah, ini memiliki arah yang relatif barat laut tenggara juga, tapi ada beberapa yang mengarah utara selatan, di mana sesar yang atau struktur yang lebih muda itu berarah barat laut tenggara dibandingkan utara selatan. Kemudian dari kolom stratigrafi cekungan Sumatera Selatan ini kita bisa melihat di kolom series di mana ada umur geologi Pliocene dan Pleistosen yang telah saya tandai ini, di mana menjelaskan di tectonic summary-nya pada kala ini terbentuk primary trap, di mana De Coster menginterpretasi bahwa kala ini terbentuk atau terendapkan formasi Palembang Atas tahun 1974. De Coster 1974. Sedangkan Ginger and Fielding tahun 2005 menginterpretasikan bahwa formasi ini yang terendapkan yaitu formasi Kasai, lalu di atasnya aluvial. Dari example field ditandai di sini ada gas dan oil. Jadi dari model ini atau kolom stratigrafi ini bisa interpretasi bahwa para ahli menginterpretasi pada kala Pleistocene terjadi trap, di mana trap ini terbentuk di anticline yang terbentuk akibat orogenesa Pleistocene, lalu telah diambil sampel di anticline tersebut bahwa terdapat sumber daya migasnya. Jadi anticline yang terbentuk akibat orogenesa Pleistocene menghasilkan anticline yang berdaya ekonomis. Kesimpulan, kerangka struktur daerah cekungan Sumatera Selatan terbentuk melalui 3 episode tadi, dari Mesozoik tengah, lalu Kapur akhir hingga Tersier awal, lalu terakhir orogenesa Pleistocene. Kemudian orogenesa Pleistocene menghasilkan lipatan berarah barat laut tenggara, patahan berarah timur laut barat daya, dan barat laut tenggara. Kemudian pola struktur yang terjadi dapat dibedakan atas pola tua yang berarah utara selatan dan pola muda berarah barat laut tenggara dan sejajar dengan sesar Semangko atau sesar regional Sumatera. Kemudian implikasi dari peristiwa orogenesa Pleistocene menghasilkan morfologi struktur pelipatan dan beberapa patahan. Pelipatan yang terbentuk pada cekungan Sumatera Selatan diketahui terbentuk sebagai trap atau jebakan hidrokarbon yang telah diuji keberadaan sumber dayanya pada masa kini. Ini adalah sumber referensi yang saya pakai untuk mengerjakan referat serta poster yang saya presentasikan saat ini. Itu saja dari presentasi poster saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.